小朋友早安. Anak Lause, apa kabar nih? Udah berapa minggu kita nggak ketemu ya? Tapi nggak apa-apa, Lause temanin kalian. Minggu ini bersama dengan Lause Dewi, kita mau merayakan Paskah. Yuk sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa kepada kami setiap anak-anak-Mu. Telah Engkau jaga, Engkau lindungi kami dari virus yang berbahaya ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau menebus kami ya Bapa dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Segala sakit, penyakit, segala dosa kami Engkau ampuni. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami teringat akan hari ini adalah hari Paskah, hari di mana Engkau bangkit dari kubur. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang sangat besar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Lause, kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Kita angkat di dalam dua bahasa, Mandarin dan bahasa Indonesia. Sekali lagi bahasa Indonesia. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Lause Lisa, kita angkat satu pujian Maria Magdalena. Anak-anak Lause, semuanya nyanyi ya, sama-sama ya. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Yesus bangkit membuktikan Dia hidup. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit membuktikan Dia hidup. Sekali lagi. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong,
kubur kosong. Yesus bangkit membuktikan Dia hidup. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit membuktikan Dia hidup. Ya, anak-anak Lause, saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Lause Lisa. Lause Lisa, silakan. Halo anak-anak, terima kasih buat Lause Dewi yang tadi sudah menyampaikan puji-pujian bersama anak-anak. Sungguh sukacita karena kita masih bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama, walaupun hanya melalui rekaman video. Tapi Lause percaya kita akan selalu bersama di dalam Tuhan melalui doa-doa dan kebersamaan kita yang luar biasa ini. Nah anak-anak, tahu nggak hari ini kita mau peringati hari apa? Hari ini benar sekali kita mau peringati hari Paskah. Dan kita semua mau bersiap-siap mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa yang mengasihi kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan telah berkati. Sehingga kami pada saat ini Tuhan mari bisa diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang hebat dan luar biasa. Nah hari ini secara khusus kita mau peringati hari Paskah. Nah kalau bercerita tentang itu, langsung mau tunjukin ini apa ini. Anak-anak tentu tahu toh, ini adalah lambang salib. Lambang salib ini membawa arti yang sangat besar dan luar biasa buat orang Kristen. Ini bukan hanya sekadar aksesoris yang digantung di telinga atau dipakai di dada kita sebagai mainan daripada kalung. Tapi dibalik daripada kisah salib ini mengandung satu cinta kasih yang besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, ini adalah gambar sebuah hati yang besar. Tapi warnanya merah. Ini menandakan apa? Ini adalah hatinya kita umat manusia. Manusia yang penuh dengan dosa. Yang hatinya ini penuh dengan dosa. Nah, bagaimana dosa-dosa kita bisa dihapuskan? Siapa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Yang bisa dan sanggup melakukannya adalah Yesus Kristus yang mau disalibkan di atas kayu salib ini. Nah, Yesus Kristus adalah anak yang patuh, yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, oleh Papa, oleh Allah Bapa yang di sorga. Ketika Bapa memerintahkan kepada dia, Yesus Kristus untuk naik ke atas kayu salib, Yesus menjadi anak yang patuh. Dia naik di atas kayu salib. Naik ke atas kayu salib ngapain? Apakah Yesus Kristus main-main bersenang-senang di sana? Tidak. Yesus Kristus mengalami penyiksaan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Kaki tangan Yesus Kristus harus dipaku mencucurkan darahnya yang suci untuk menebus dosa kita. Dan bukan itu saja, bahkan Yesus Kristus dikasih pakai mahkota. Mahkota bukan dari emas, bukan dari berlian, tapi mahkotanya adalah mahkota berduri. Sakit sekali. Anak-anak Lause, kalau tangan kita ini ketusuk jarum yang kecil saja, kita sudah mengaku sakit banget, berteriak-teriak sakit banget. Apalagi Yesus Kristus yang tangannya harus dipaku, mengucurkan darah, kakinya dipaku dan lambungnya ditusuk, mencucurkan darahnya. Untuk siapa? Untuk apa? Yesus mencurahkan darahnya untuk kita manusia berdosa. Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Yesus sudah menjadi anak yang patuh, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Namun demikian anak-anak, apakah ceritanya berakhir hanya demikian saja? Yesus mati di kayu salib, dia disiksa, dia dicaci, maki, diludahi untuk kita. Apakah ceritanya selesai sampai di situ? Tentu tidak. Nah, hari ini, 3 hari setelah kita merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari Minggu pagi-pagi, kisah ini dimulai. Kisah ini tertulis di Markus 16 ayat 1 sampai ke 8.
cerita ini tentang Yesus Kristus bangkit. Pada waktu itu pagi-pagi sekali, sesudah mayat Yesus diturunkan pada hari Jumat itu oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea, mayat Yesus dimasukkan ke dalam kuburan. Nah, kuburan Yesus itu tidak sama seperti kuburan sekarang. Kuburan Yesus itu seperti sebuah goa yang besar. Lalu mayat Yesus setelah dibungkus kain dimasukkan dan dibaringkan di sana. Kemudian ditutup pintunya dengan batu yang besar. Nah, di minggu pagi itu, pagi-pagi sekali, Maria Magdalena beserta dengan Maria ibunya Yakobus dan teman-teman yang lain, mereka kemana? Mereka pergi ke kubur Yesus. Mau ngapain? Perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Mereka mau apa? Mereka mau meminyaki, meletakkan wewangian, rempah-rempah ke tangannya Yesus. Karena mereka adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Mereka ada perjalanan ke sana. Dalam perjalanan mereka mulai berkata-kata, bagaimana ya kita apakah bisa menggulingkan batu yang besar itu? Kita perempuan, kita mungkin tidak sanggup. Aduh, bagaimana caranya? Sambil mereka berjalan menuju ke kuburan Yesus. Tiba-tiba mereka melihat, ternyata batunya sudah terguling. Batunya sudah terguling. Benar, batunya sudah terguling. Mereka begitu ketakutan. Siapa yang melakukannya? Cepat-cepat mereka berjalan masuk ke sana. Sampai ke sana, apa yang terjadi anak-anak? Di situ berdiri seorang muda. Di sebelah kanan dia berdirinya. Mereka terkejut melihat ada muda berdiri di sana. Lalu si orang muda itu berkata, jangan takut. Kalian mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itukah? Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Perempuan-perempuan itu semua ketakutan. Apa ini? Siapa ini? Ya, pergilah kalian. Beritahukan kepada murid-murid Yesus, kepada Petrus, bahwasanya Yesus tidak ada di sini lagi. Dia sudah bangkit seperti yang pernah dia sampaikan kepada kalian. Para perempuan-perempuan itu begitu ketakutan. Mereka ketakutan sekali. Karena apa yang mereka alami itu sungguh gentar. Mereka cepat-cepat lari, cepat-cepat pergi mencari murid-murid Yesus dan memberitakan hal yang dahsyat dan luar biasa ini. Anak-anak Lause yang hebat dan luar biasa. Jika hari ini kita punya Tuhan Yesus hanya cuma bisa mati di kayu salib, tapi kemudian tidak bangkit, maka sia-sialah semuanya. Tapi hari ini Yesus Kristus membuktikan kepada kita dan membuktikan kepada semua umat manusia kalau Dia adalah Allah yang hidup. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dosa Lause, dosa anak-anak, dosa papa mama, dosa semua orang. Tapi bukan itu saja, nak. Yesus juga membuktikan kepada kita kalau Dia bisa bangkit. Dia bangkit membuktikan Dia adalah Allah yang hidup. Karena semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dosa kita yang merah, yang jahat dan bernoda ini sudah ditebus, disucikan oleh darahnya yang kudus yang dicurahkan di kayu salib. Sehingga kita menjadi anak-anak yang layak hadir di hadirat Tuhan. Anak-anak Lause yang luar biasa, para papa dan mama yang kami kasihi. Jikalau hari ini kita semua berkata, kita punya tokoh-tokoh yang kita kagumi, kita punya orang-orang yang kita kagumi. Mungkin anak-anak punya superhero ya, ada Superman, Batman, Naruto, Iron Man, Thor, Captain America, siapapun itu juga. Mereka hanya menjadi idola.
Mereka hanya menjadi manusia-manusia yang kita idolakan, tokoh-tokoh yang diciptakan untuk kita idolakan. Tapi beda dengan tokoh yang satu ini, yang mau naik ke kayu salib untuk menebus dosa kita, yang sanggup menyucikan dosa kita. Dia adalah pribadi yang sesungguhnya. Dia adalah tokoh sesungguhnya. Dia adalah idola kita yang sesungguhnya. Dialah panutan kita sesungguhnya. Dialah juru selamat kita yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Anak-anakku yang kukasihi, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita teladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita semua. Kita idolakan. Jadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang bisa mengontrol kehidupan kita. Dulu kita bandel. Tapi karena Yesus melakukannya dengan baik untuk kita semua, kita harus berubah menjadi orang yang baik. Anak-anak yang patuh. Yesus saja sudah meneladaninya. Yesus saja sudah membuat contoh. Mengapa kita tidak? Jadi hari ini, hari Paskah, tentu kita bersuka cita karena Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus penolongku. Yaitu, ya Yesus saja penolong kita. Anak-anak, kita tidak menyia-nyiakan kepercayaan kita. Kita tidak menyia-nyiakan idola kita. Karena hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Nah, sekarang ini kita semua kan disuruh di rumah saja toh. Kita harus jadi anak yang patuh. Di rumah kita tidak boleh rewel. Kita tidak boleh buat keributan. Tapi kita justru harus menolong papa dan mama. Kita harus jadi anak yang bisa diatur. Jadi anak yang mau mendengarkan. Karena kita sudah meneladani sikap hidup Yesus Kristus. Nah, sama-sama kita di rumah. Sama-sama kita bersama papa dan mama melewati waktu kita. Bukan itu saja, kita kan juga diminta untuk belajar di rumah, sekolah di rumah. Nah, kita juga harus jadi anak yang patuh. Ketika tugas diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kita harus cepat-cepat mengerjakannya. Gak usah nunda-nunda, gak usah nunggu disuruh-suruh. Langsung kita kerjakan dengan baik. Nah, ketika papa mama meminta kita untuk segera mandi, segera makan, segera bobok, segera tidur, kita juga lakukan itu. Kita mau jadi anak yang patuh. Karena Yesus Kristus sudah melakukannya untuk kita. Dia mendengarkan semua yang diperintahkan oleh Allah Bapanya. Nah, hari ini kita memperingati hari Paskah. Hari di mana Yesus Kristus bangkit. Kita jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita anak-anak. Yesus melakukannya semua untuk kita. Kita harus melakukannya juga untuk Tuhan Yesus. Kita harus menjadi anak yang mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua, oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Nah, pesan Lause buat kita semua, kita diajak untuk hidup sehat. Untuk melakukan pola hidup sehat. Apa itu? Rajin-rajin cuci tangan. Sebelum melakukan apapun itu juga, jangan lupa cuci tangan. Sesudah lakukan apa itu juga, lakukan dengan cuci tangan. Anak-anakku yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan itu sungguh bukan hanya menjadi ingatan buat kita semua, tapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, di dunia ini hanya ada satu pribadi yang sanggup menolong kita. Dia adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib, tapi bisa bangkit untuk kita semua dan menebus dosa kita manusia. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa yang ada dalam hidup kami, yang sudah menciptakan alam semesta ini,
yang rela mati bagi kami semua dan membuktikan kalau Dia adalah Allah yang hebat, yang sanggup bangkit pada hari yang ketiga. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk bisa bersama-sama merayakan hari Paskah ini. Walaupun kami sekarang Tuhan dibatasi aktivitasnya, tapi kami percaya Tuhan, jikalau tidak ada yang sanggup membatasi hubungan kami dengan Tuhan, karena Tuhan hubungan kita hanya sejauh doa. Baiklah kami selalu berdoa kepada Tuhan, selalu saling mengingatkan di dalam doa-doa kami, saling menguatkan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Dengarkan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama, kita mau membacakan doa Bapa kami. Yuk, sama-sama. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿min。Nah, anak-anak, sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, 1, 2, 3 ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tetap ingat jadi anak yang patuh, yang meneladani kasih Kristus dalam hidup kita. Hebat anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.